Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan Mari tujukan khusus bagi kamu Taurus yang saat sekarang lagi berstatus single. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia percintaannya kamu gitu ya. Dan kemudian kita akan intip-intip sedikit bagaimana energi si mantan saat ini ke dirimu. Dan untuk penutup pembacaan kita akan cari tahu apakah akan ada asmara potensial baru yang mendekat di hidupnya kamu dalam waktu dekat. Tapi seperti biasa sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu saat sekarang. Ada The Magician, waduh, ada Ace of Swords, mantep. Ada Six of Wands, oke banget. Dan kemudian di situ ada kartu dari The Tower gitu ya. Ya, nah jadi gini kalau mau lihat ya. Untuk saat sekarang kamunya itu tuh tidak lagi mengalami keterpurukan sebab karena urusannya kamu sama si seseorang dari masa lalunya kamu. Untuk saat ini sudah kandas, sudah berakhir gitu ya. Jadi di sini tuh energi move on-nya kamu ini tuh sangat amat kuat gitu. Jadi kamu udah bener-bener akan mencoba mengkelirkan ya kisahnya kamu dengan si dia gitu. Ya memang untuk beberapa ya pembersihan tentang bayang-bayangnya dia dalam hidupnya kamu ini tuh sudah hampir maksimal kalau mau lihat ya. Jadi di sini tuh indikasinya kamunya sudah bisa benar-benar selesai dengan seseorang ini. Setiap kamu memikirkan tentang si dianya, kamu mengetahui bahwa perpisahan ini tuh adalah satu keputusan yang terbaik ya bagi kalian berdua gitu ya, terutama bagi dirimu gitu. Jadi setiap mengingat dia kok kamunya sudah tidak lagi merasa sedih gitu ya, kamunya juga sudah merasa mantap yakin hidupnya kamu akan kamu jalani bukan bersama dengan si dia gitu ya. Kalaulah tidak bisa bersama dengan orang baru ya kamu pede-pede aja gitu, kalau kamunya jalanin sendiri aja dulu gitu ya. Memang sih kalau mari lihat ya kamu juga tidak berencana untuk mengambil jalan hidup untuk berselibat gitu ya. Kamu juga bukan yang pertapa gitu ya. Ya kamu juga ya menjalani kehidupan layaknya orang awam ya, berpacaran, menikah gitu ya, membangun rumah tangga, menghasilkan keturunan dan sebagainya gitu ya. Kamu juga ya seseorang yang membutuhkan tetap ada partner dalam hidupnya kamu gitu ya. Kamu ya gimana, manusia biasa ya masih membutuhkan kebutuhan biologis gitu ya. Kamu juga masih membutuhkan seseorang yang ini ya mengisi dunia batinnya kamu gitu ya. Seseorang yang menjadi pasangannya kamu untuk mencerahkan mentalnya kamu. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau mari lihat, seberapa down-nya pun pernah kamu mengalami kehidupan karena terpisah dengan si mantannya kamu ini, seberapa hancurnya pernah perasaannya kamu gitu ya. Tapi itu ceritanya pernah gitu, karena saat ini ya kamu sedang bangkit lagi kalau melihat ya, atau ya tadi sudah memang posisinya telah bangkit kuat berdiri di sini gitu ya. Jadi kamu juga saat sekarang rasa percaya dirinya Marliat cukup tinggi gitu ya. Jadi kamunya sudah tahu gitu value dirinya kamu gitu ya. Ya kamu layak untuk mendapatkan
seseorang yang terbaik untuk sebagai pendampingnya kamu gitu. Karena kamunya ya ganteng, mungkin pikirannya kamu tentang dirimu gitu ya, atau mungkin kamu kayak ngerasa bahwa kamunya itu tuh orang cukup sukses gitu ya, bahwa kamu orangnya kalau mencintai itu tuh dengan tulus, kamunya mencintai, menyayangi dengan dalam dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk beberapa di antara kalian, ini tuh mari lihat bisa aja ya, lagi dalam upaya untuk mengupgrade dirinya kamu gitu. Jadi di sini tuh kamu kayak yang menyadari gitu ya, bahwa kamu sedang menarik, kamu sedang butuh seseorang yang luar biasa menggantikan si seseorang dari masa lalunya kamu gitu ya. Dan kamu di situ tuh tidak naif gitu. Jadi kamu tuh tahu hanya kualitas terbaik yang bisa menarik kualitas yang terbaik pula gitu ya. Maka di situ tuh kamu kayak ngerasa bahwa ya kamu harus juga mengevolusikan dirinya kamu gitu ya, menjadi versi terluar biasanya kamu gitu ya. Kamu kayak yang harus memprogresifkan siapa dirinya kamu gitu ya. Nah di sana, jadi kalau melihat kamu sedang bersibuk-sibuk ria di sini, mendandani dirimu kah, gitu ya, mensukseskan kamu kah, kamu berusaha bikin kamunya itu tuh jadi semakin kaya kah, semakin lebih sehat kah, gitu ya, atau mungkin beberapa di antara kalian yang karena ini tuh melihat ada ya introspeksi diri gitu ya, ada masanya beberapa di antara Taurus yang sempat kontemplasi gitu. Jadi dalam introspeksi diri ataupun kontemplasi itu ya, beberapa di antara kalian kayak menyadari, oh iya ya, hubungan ini tuh kacau balau juga karena ada peran aku di situ. Misalnya kayak kamunya tukang cemburu, misalnya kamunya tukang ngamuan, misalnya ya, kamunya apalah kayak gitu ya, kamunya kok kayak kurang romantis kah dan sebagainya. Nah di sini tuh kamu sedang mendidik dirinya kamu sendiri. Aduh, nggak boleh lagi nih ceritanya dikit-dikit geger, dikit-dikit ngajak tawuran gitu ya. Kamu harus lebih tenang gitu ya, mental emosional harus lebih bisa kamu kendalikan gitu ya. Jadi ya kamu mari lihat di situ tuh nggak yang meratap-ratap gitu, nggak meratap-ratap lagi gitu. Kamu justru sudah dapat apa ya, udah dapat arahan gitu ya dari dirinya kamu sendiri. Ngapain meratap-ratap? Ini loh PR-mu, bikin kamu jadi ganteng ya, bikin kamu jadi cantik ya, bikin kamu jadi karakter yang baik ya. Nah seperti itu ya. Jadi kamu sibuk-sibuk ke arah sana, alih-alih memikir-mikirkan gitu ya tentang si mantannya kamu ini gitu. Karena kamu juga ngerti bahwa hidup itu tuh dilihatnya ke depan gitu ya, bukan bolak-balik lihat spion ke belakang gitu ya. Masa lalu ya masa lalu gitu ya. Jadi kamu juga udah punya keputusan yang bulat di sana. Close, tutup ceritanya kamu sama si mantan gitu ya. Jadi kayak kamu juga tidak membiarkan dirimu untuk terbuai gitu ya, melihat kemungkinannya kamu sama si mantannya kamu ini gitu. Karena toh kalau kamu dengan jujur ya, kamu juga tidak begitu bahagia gitu ya dengan si mantannya kamu. Nah di sana ya, atau ada beberapa perbedaan yang cukup besar antara kalian berdua, yang baik kamu ataupun dia, rasa-rasanya tidak ada yang mau berkompromi gitu ya pada hal itu. Jadi ya kamu rasa daripada repot-repot gitu ya memperbaiki apa yang sudah pernah dibangun, apa yang pernah diusahakan, kamu di sini tuh lebih mau memilih mulai saja dari titik nol. Nah gitu ya. Jadi prinsipnya Pertamina ini tuh lagi kamu pakai banget gitu ya, dimulai dari nol ya Pak gitu ya. Nah di sana, dan kamu yakin gitu ya, kamu yakin bahwa masa depannya kamu itu tuh jauh lebih oke dalam hal cinta-cintaan terutama gitu ya. Apalagi setelah kamu menyadari bahwa kamu harus
menaikkan pesonanya kamu gitu ya. Kamu harus punya kehidupan yang lebih oke lagi pada dirimu sendiri gitu ya. Kamu harus jadi punya kehidupan yang lebih cemerlang lagi gitu ya. Jadi kamunya ngelihat, aduh, makin sukses ya makin memungkinkan menarik orang-orang yang terbaik. Nah seperti itu ya, makin pandai merawat diri, makin bisa menarik minat dari lawan jenis misalnya, seperti itu ya. Nah jadi kok kamunya percaya aja gitu ya, percaya aja bahwa hidupnya kamu tanpa dia jauh lebih baik gitu. Apalagi kalau Mari lihat kamunya dikelilingi orang-orang yang cukup support ya pada kebahagiaannya kamu. Dan mereka itu, entah itu sahabat-sahabatnya kamu, entah itu kakaknya kamu, adiknya kamu, orang tuanya kamu, atau siapapun itu gitu ya. Kok merekanya itu tuh ingin banget melihat kamunya bahagia gitu. Dan mereka kayak bisa aja meyakinkan kamu bahwa melangkah ke depan bukannya mundur ke belakang, ini tuh jauh lebih baik ya bagi kamunya. Dan proses move onnya kamu dari seseorang ini juga cukup terbantukan ya dengan kehadiran mereka ini gitu ya. Jadi oke, kekasih tidak dapat, tapi kasih sayang masih bisa kamu dapatkan dari mereka. Jadi tidak ada kamunya di situ tuh mengalami loneliness kah, haus akan kasih sayang kah, mengemis ataupun membutuhkan kasih sayang dari dia kah. Nggak perlu gitu ya, karena ya mereka ini kamu sadari hadir kok untuk hidupnya kamu gitu ya. Jadi ya banyak sedikitnya ada kontribusi dari circle-nya kamu ya, dari teman-temannya kamu, dari saudara-saudaranya kamu, untuk kembali menyemangati kamu gitu ya, bahwa ya yang kisahnya kamu sama mantan bukanlah satu akhir dari hidupnya kamu gitu ya, akhir dari petualangan cintanya kamu, tapi ini justru sebagai langkah awal gitu ya, kamu berkemungkinan bertemu dengan seseorang yang lebih ideal bagi dirimu, Taurus. Oke, baik. Di sini kita akan intip-intip sedikit ya energi dari yang mantan. Oke, mantan ini tuh maunya kabur-kaburan aja ya dari kamunya. Oke, memang gak usah kamu tunggu-tunggu seseorang ini ya. Keputusannya kamu untuk move on dari dia, Mari rasa itu sudah sebuah keputusan yang sangat amat terbaik bagi kamu gitu ya. Memang kalau bisa kamunya tutup betul-betul aksesnya kamu dari seseorang ini, karena ada kemungkinan seseorang ini tuh nanti akan menggoyahkan tekadnya kamu untuk move on dari dirinya. Soalnya ini ya bisa kayak mondar-mandir dia dalam hidupnya kamu gitu. Kalau dia mondar-mandir memberikan satu, nggak bisa lah ya, nggak bisa dikompromikan untuk hal itu ya. Jadi Mari lihat seseorang ini tuh memang, apalagi kalau kamunya butuh pasangan yang serius, hubungan yang serius, hubungan yang langgeng, partner yang benar-benar mau, seseorang yang benar-benar mau jadi partner hidupnya kamu, nampaknya bukan orang ini gitu ya. Orang ini tuh cukup egois untuk memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan dirimu ya. Seseorang ini tuh bisa dengan gampangnya melepaskan tanggung jawabnya dia sebagai bagian dari membangun relationship bersama dengan kamu gitu ya. Dia adalah suami yang bisa jadi tidak akan setia sama kamu gitu ya. Begitu juga istri gitu. Ini istri yang sulit sekali untuk memiliki respect sama hubungan kalian, sama sosok dirimu gitu ya. Jadi untuk sebuah kesetiaan seseorang ini tuh masih akan bisa untuk dipertanyakan gitu ya.
atau ya memang seseorang ini sebenarnya masih belum melihat kalau kamu adalah pasangan yang ideal bagi dia, gitu ya. Nah, walaupun sudah terlanjur hubungan kalian ini memasuki babak pernikahan, gitu ya, tetapi dalam pernikahan itu dia tuh dia itu tuh tidak bisa melihat kalau kamunya itu tuh suami yang ideal bagi dia. Kamu cukup lemah di matanya dia, cukup gampang dia menemukan kekurangan-kekurangan kamu. Makanya mari katakan tadi bahwa dia sulit ya punya rasa respect, menghargai dirimu gitu ya. Nah, kalau dia cewek, kalau dia cowok, wah ini lebih brengsek lagi. Ini adalah cowok yang nampaknya dari awal hubungan kalian ini tuh memang niatannya dia sudah main-main sama kamu gitu. Walaupun dia nekat-nekat mau menikahi kamu kemarin hari gitu ya, kalau kamu menunjukkan pembacaan mantan kepada dia suaminya kamu, dia yang pernah jadi suaminya kamu, dia yang pernah jadi istrinya kamu, dia yang pernah jadi suaminya kamu ya, dia yang pernah jadi cowoknya kamu. Oh ini tuh brengsek banget gitu ya, brengsek. Jadi kalau Margaret kayak seseorang ini tuh tanggung jawabnya dia sebagai laki-laki dalam hidupnya kamu ya, fungsinya dia sebagai seorang pria dalam hidupnya kamu gitu, yang memberikan kamu rasa aman yang bertanggung jawab lah pokoknya seperti itu ya. Ini tuh memang kalau ada licik-liciknya, kalau bisa nggak dia jalani, dia akan lebih pilih nggak usah dijalani dah gitu ya. Dan seseorang ini tuh kayak ada keinginan untuk mengambil keuntungan dari kamu gitu ya, mau mengambil, mempermainkan kemurahan hatinya kamu, rasa sayangnya kamu, rasa cintanya kamu sama dianya gitu ya. Jadi ini orang benar-benar tidak bisa untuk kamu andalkan gitu ya. Nah di sana jadi yang kayak kalau dalam hubungan kalian ini dia sudah, kalian berdua sudah punya anak gitu ya, saya rasa tanggung jawabnya dia sebagai bapak, wah ini tuh sangat lemah sekali gitu ya. Bisa-bisa kamu menjadi single parent ya, single mommy gitu ya, single mother gitu ya, untuk membesarkan anak-anaknya kamu gitu. Karena mari lihat dengan liciknya seseorang ini tuh akan memilih untuk meletakkan beban sebagai figur ayah ya ke pundaknya kamu. Nah di situ ya, jadi semakin cepat kamu move on dari seseorang ini, semakin baik hidupnya kamu itu ya. Kalau mari tangkap kamu gak usah sorry maaf, kamu gak usah wasting time dengan figur seseorang yang seperti ini ya. Oke, baik, kita akan lihat ya apakah ada asmara potensial baru yang mendekat ke kamu dalam waktu dekat ya. Oke, baik. Oh ada ya sayang ya. Ada ya. Ada Taurus ya. Jadi seseorang ini tuh kalau mari lihat ini akan datang dengan terang benderang menunjukkan bahwa dia punya minat yang lebih daripada sekedar tertarik sama kamunya gitu ya. Dan mari tangkep seseorang ini tuh akan cukup agresif ya mendekati kamu, atau kalau dianya cewek dia akan cukup blak-blakan terbuka untuk memberikan ruang bagi kamu mendekati dirinya. Nah seperti itu ya. Jadi kayak yang tepat aja nih momennya. Jadi kalau mari lihat ya, jangan-jangan memang kamu udah ketemu ya sama seseorang ini, sehingga seseorang ini tuh kok kayak bikin kamu jadi lebih mantep ya untuk move on dari si mantannya kamu ini gitu ya. Jangan-jangan memang kamu sudah dapat tahu, oh ini orangnya. Iya sih, kami udah ngobrol beberapa kali, bahkan udah jalan beberapa round gitu ya, beberapa kali gitu ya. Nah jadi kalau melihat memang seseorang ini tuh dia jatuh hati sama kamu, dianya jatuh cinta sama kamu gitu, dan dia akan membuat kamunya bisa tahu gitu ya dengan jelas bahwa ada perasaan lebih dari dalam batinnya dia
untuk dirimu. Mari lihat memang seseorang ini tuh kayaknya seimbang ya dengan kamu ya. Ada memang pantas gitu ya kalau Mari tangkap ya. Memang pantas dianya ini tuh jadi kekasihnya kamu. Minimal jadi kekasih dulu ya. Jadi memang saat ini tuh pikiran kalau kamu punya kebutuhan mencari suami, mencari istri, barangkali belum bisa dilihat dari energi seseorang yang dalam waktu dekat atau sudah hadir ini dalam hidupnya kamu. Tapi kalau kamu hanya sebatas mau penjajakan dulu ya, memulai dulu dari tingkat sebagai kekasih, membangun hubungan pacaran saja dulu, maka seseorang ini tuh patutlah untuk kamu pertimbangkan. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.